Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sahabat Darul Muslimin dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 tanda orang yang celaka dalam dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, orang yang selalu melupakan dosa-dosa yang telah ia perbuat di masa lalu atau yang telah ia perbuat. Apa yang menjadikannya celaka? Orang yang sudah melupakan dosa-dosa yang telah diperbuat itu cenderung meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan segala sesuatu. Sehingga dosa-dosa yang kemarin itu tidak dia ingat, dia enteng saja berbuat dosa-dosa yang selanjutnya dan menganggap dirinya itu masih bersih dan belum terkotori oleh dosa apapun. Nah ini sehingga timbul rasa ketidakkhawatiran atau tidak ada rasa khawatir dan takut dalam melakukan dosa-dosa. Dan orang celaka yang kedua, yaitu orang yang selalu mengingat kebaikannya yang telah ia perbuat. Kenapa orang ini dinamakan atau disebut sebagai orang yang celaka? Karena ketika orang yang selalu mengingat kebaikan yang telah ia perbuat, itu hilang rasa syukurnya, sehingga amalnya tersebut pahalanya itu berkurang. Seperti ulama salaf itu mengatakan, mamin ma'rufihi askoto syakarohu waman a'jaba ahbato ajrohu. Dan barang siapa orang yang sering mengungkit-ungkit amal kebaikannya yang telah ia kerjakan, maka sejatinya rasa syukurnya itu hilang. Dan barang siapa orang yang membangga-banggakan amal yang telah ia kerjakan, pahalanya akan berkurang. Semakin ia hitung-hitung amal yang telah ia perbuat, semakin hilang pula pahala-pahala amalan yang telah ia kerjakan. Dan orang yang mengingat kebaikan ini cenderung ada sifat sombong. Ia sedekah kepada masjid misalnya. Masjid itu kalau tidak ada saya tidak akan berdiri. Pondok pesantren itu kalau tidak ada saya tidak akan dibangun. Sehingga seakan-akan tidak ada orang lagi yang berbuat baik kecuali dirinya. Dan ia merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa amalnya itu lebih banyak dari orang lain. Karena ia selalu menghitung-hitung amalnya. Dan sejatinya orang yang menghitung-hitung amalnya itu sedikit, karena kalau banyak tidak bisa dihitung amalnya. Orang celaka yang ketiga, ciri-ciri orang celaka yang ketiga ini ialah dalam urusan dunia ia selalu melihat orang yang di atasnya, sehingga hilang rasa syukurnya dan tidak mensyukuri apa yang telah ia miliki. Cenderung orang tersebut iri, dengki, serakah, bin tamak. Tetangganya membeli kulkas, ia kedinginan. Dan tetangganya orang beli kompor, ia kepanasan. Dan ketika tetangganya beli mobil, ia masuk ambulan. Sehingga ingin memenuhi hasrat ekonomi atau keinginannya dalam membeli apapun, ia sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Dan orang ini hilang dua rasa dalam dirinya. Yang pertama, rasa malu. Dan yang kedua, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang celaka yang keempat, ini adalah dalam urusan agama, ia selalu melihat orang yang di bawahnya. Masih mending saya sholat 3 kali dalam sehari. Itu si fulan dia tidak sholat sama sekali dalam sehari. Masih mending saya sholat 1 kali 1 minggu dalam sholat Jumat, daripada ia ketika sholat Jumat sibuk dengan HP-nya misalkan. Nah ini sehingga tidak timbul dalam dirinya, tidak termotivasi untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki amalan-amalan ibadahnya, meningkatkan ibadahnya, dan cenderung merasa orang yang banyak amalnya atau orang yang sudah baik ibadahnya itu dia katakan suci lah atau apalah, sehingga ia tidak melihat dalam dirinya. Dan kebalikan dari 4 itu, Rasulullah itu memang orang yang sempurna ya. Ia memberikan statement itu atau memberikan hadis itu kadang seimbang. Ada yang celaka, pasti ada yang bahagia. Dan di antara orang yang bahagia itu lawanan dari yang 4 tadi. Yang pertama, orang yang selalu mengingat-ingat dosanya, sehingga timbul dalam dirinya itu rasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia yang kedua adalah orang yang selalu melupakan amal kebaikan yang telah ia perbuat, sehingga tidak ada rasa sombong dalam dirinya, tidak ada membangga-banggakan dirinya lagi. Nah ini orang yang melupakan amal baiknya, cenderung ia haus akan amal-amal baik yang lainnya, karena ia telah lupa yang lalu, ia menambah dengan yang baru. Dan yang ketiga, dalam urusan dunia, ia selalu melihat orang-orang yang rendah di sekelilingnya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ungzuru ilaman huwa asfala minkum wala tangdur ilaman huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah dalam urusan dunia ini orang yang di bawahmu dalam sisi ekonominya, dan janganlah engkau lihat orang yang di atasmu dalam sisi dunianya. Ini sehingga menimbulkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Dan yang keempat, ciri-ciri orang bahagia ini dalam urusan agama, ia melihat orang yang di atasnya, sehingga ia termotivasi, tergerak hatinya, amalnya untuk melakukan yang lebih baik dari amal-amal sebelumnya. Contoh, misalkan ada orang yang sedekah 1 kambing kepada yayasan yatim piatu misalnya, ia lebihkan menjadi 3 kambing karena termotivasi untuk berbuat baik dari orang tersebut. Nah, dari ciri-ciri orang tersebut kita tengoklah diri kita termasuk yang mana. Nah, semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bahagia dan terhindar dari perkara-perkara yang celaka tadi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.